Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam ya. Dan terima kasih uh, sudah hadir di YouTube saya gitu. Hari ini kita bakal ngebahas tentang the next big thing di dunia pertanian kita gitu ya. Nah, khususnya di komoditas yang sangat esensial yaitu gabah melalui Padiap ini tuh melewat apa ya? Lewat presentasi itu Padiap pengen ngenalin visi mengenai masa depan ekosistem geodigital gitu. Fokus utama kita hari ini itu adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi rantai pasok gabah agar terintegrasi secara penuh gitu pada tahun 2026 ini gitu. Ya mari kita bedah bareng-bareng kenapa inovasi ini tuh krusial banget buat kita dukung. Oke, next. Nah, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus jujur dulu ya melihat apa sih gitu tantangan rantai pasok kita di lapangan saat ini tuh mungkin yang pertama ya opasitas harga itu harga gabah itu nggak transparan lah gitu buat di tingkat petani itu karena masih sangat didominasi oleh perantara tradisional. Ujung-ujungnya ya produsen utama kita tuh yang paling dirugikan gitu loh. Kedua ya inefisiensi logistik gitu. Nah, proses permasalahan buat jemput gabah itu masih serba manual dan lambat lah bisa dibilang, apalagi ya nggak ada pencatatan digital yang real time gitu ya. Terus yang ketiga ya akurasi timbang gitu, ini sering banget jadi drama lah gitu, kurangnya verifikasi hasil timbang gitu, itu sering memicu apa ya perselisihan antara bapak-bapak dan ibu gitu, antara bapak ibu petani lah gitu, dan pihak pengumpulnya gitu. Terus keempat ya, ketiadaan versi digital karena nggak ada bukti transaksi yang valid ya, ngurus rekonsiliasi keuangan atau di stok di gudang itu tuh jadi PR yang posisinya tuh benar-benar minta pun banget gitu. Seperti itu. Oke, next. Oke. Dan di sini ada visi strategis padi yang berangkat dari berbagai pain points tadi ya. Padi itu hadir dengan visi strategis yang sangat jelas lah gitu. Terus misi utama kita tuh adalah mengdigitalisasi setiap butir gabah untuk menciptakan ekosistem pertanian yang transparan gitu, efisien dan tentunya tuh berkeadilan bagi semua pihak lah gitu. Jadi highlight utamanya tuh ada tiga ya teman-teman ya. Kita mengejar efisiensi, membangun transparansi yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan bersama gitu, seperti itu. Oke, next. Lalu di sini ada ekosistem terintegrasi ya. Lalu gimana cara kerjanya gitu? Kita ngebangun sebuah sistem terintegrasi yang menghubungin tiga pihak utama secara simplis tadi dibilang. Yang pertama dari sisi petani ya. Mereka tuh sering punya akses harga pasar yang real time gitu. Kita bisa jual gabah secara instan dan mengelola kalender tanamnya tuh lebih enak gitu. Semuanya itu cuma lewat ya satu genggaman dengan smartphone mereka doang gitu loh. Terus di sini ada dari sisi gudang ya, kita sediakan sistem manajemen antara antrian yang cerdas gitu loh. Penugasan armada yang otomatis sampai apa ya kontrol inventorinya tuh yang super presisi lah bisa dibilang gitu, seperti itu. Dan di tengah-tengah itu ada platform kita sebagai otak yang mengurus verifikasi identitasnya gitu, CIC itu. Jadi di sini tuh menjanjikan analitik data pasar gitu, serta mengawasi sistem itu secara menyeluruhnya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pemberdayaan petani modern ya. Nah, coba kita zoom in dari kacamata petaninya deh. Kita ingin mendorong pemberdayaan petani modern gitu. Pertama, ada informasi harga instan. Kita bantu menghilangkan spekulasi harga karena Bapak Ibu petani itu dapat data langsung dari pasar pusat gitu. Kedua, booking penjemputan petani nggak perlu lagi repot cari mobil itu orang sendiri gitu. Jadi kayak ya langsung ke tempatnya gitu karena logistiknya tuh sudah diatur otomatis oleh sistemnya seperti itu. Terus ketiga tuh ada rekam jejak digital. Mereka tuh punya hasil riwayat penjualan yang rapi gitu. Dan ini tuh apa ya kepake banget kalau mereka mau mengajukan model pinjaman atau mengklaim bantuan dari pemerintah lah gitu seperti itu. Oke, next. Di sini ada efisiensi operasional gudangnya. Kita bergeser ke sisi pergudangan ya. Sistem ini tuh kita bikin operasional jadi jauh lebih mulus lah gitu. Kita terapkan operasi tanpa kertas gitu, paperless ya. Semua data yang masuk mulai dari truk antri di gerbang sampai hasil timbangan langsung tercatat
semuanya itu secara digital dan real time banget lah gitu. Selain itu ada optimasi armada gitu. Driver truk bakal ngedapetin rute dan jadwal yang sudah dioptimalkan sistem gitu. Jadi ini tuh efektif banget lah untuk mengurangi waktu tunggu atau antrian panjang di gerbang gudangnya seperti itu. Bentuknya. Di sini ada alur transaksi digital yang mudah ya. Nah, biar lebih kebayang lagi, ini adalah alur transaksi digital yang sangat gampang banget lah. Cuma butuh 5 langkah doang. Yang pertama, kita registrasi, kita lakukan verifikasi identitas petani atau proses KHL. Yang kedua, ada penawaran petani gitu. Petani tinggal input varietas atau jenis padinya gitu apa dan estimasi beratnya berapa gitu. Terus ketiga ada logistik ya, sistem langsung menggerakkan armada buat ngejemput gabah ke lokasi sawah gitu. Keempat ada timbang gitu. Nah begitu sampai di gudang ya berat dan kualitas gabah tuh langsung diverifikasi gitu loh. Terus yang kelima adalah lunas ya, ya udah gitu. Kasih digital langsung diterbitkan gitu dan pembayaran langsung diproses ke petani mulus dan tanpa ribet seperti itu. Nah, dan teman-teman nggak usah khawatir ya soal akurasi, karena seluruh sistem itu didukung oleh penyajian data yang 100% akurat dan real time yang saya bilang. Dashboard analitik ini tuh terus memantau kesehatan lapangan atau field health detik demi detik lah itu. Jadi setiap keputusan bisnis itu bisa diambil apa ya berdasarkan data nyata gitu, bukan sekedar feeling atau perasaan doang gitu, seperti itu. Lalu di sini ada Mas Tabek sebagai wilayah ya. Pada akhirnya impact sih yang kita harapkan kan dampak strategis bagi wilayah itu sangatlah masif banget lah gitu. Ya untuk ketahanan pangan, pemerintah jadi punya data stok gabah nasional yang benar-benar akurat sebagai data dasar kebijakannya. Terus yang kedua ekonomi ya, ekonomi petani gitu. Kita menargetkan peningkatan pendapatan rata-rata sekitar 15-20% karena mereka mendapatkan harga yang lebih adil gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada efisiensi nasional ya, sistem logistik modern itu bakal memangkas ya banyak sekali loses atau kehilangan hasil pasca panen. Terus yang keempat ya ada digitalisasi desa. Kita menjadikan Indramayu sebagai titik tolak transformasi, menjadikannya sebagai pusat pertanian yang digital atau agrotech itu kebanggaan kita seperti itu. Lalu di sini ya sebagai penutup ya mari kita melangkah bersama mewujudkan ekosistem ini gitu. Filosofi Wadihab adalah ekstrak nilai bukan cacat karena kita ingin menjadi solusi masa depan bagi pertanian Indonesia. Kalau teman-teman ingin ngobrol lanjut atau tertarik untuk berkolaborasi gitu, pintu basecamp kami itu selalu terbuka di Indramayu, Jawa Barat ya. Tuh, atau bisa langsung email sapaan lagi ke padikut.com gitu. Terima kasih banyak ya atas waktu dan atensinya. Mari majukan pertanian Indonesia gitu. Terima kasih. Mau ya, mungkin setelah ini saya bakal eh, mendemokan suatu aplikasinya gitu ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya bakal ngedemoin dari sisi website yang terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya ini menjelaskannya. Jadi di website saya tuh saya punya tiga role. Yang pertama ada super admin, yang kedua ada admin gudangnya, terus yang ketiga ada user petaninya. Mungkin pertama-tama saya bakal ngejelasin dari sisi website super admin terlebih dahulu ya. Saya bakal download super adminnya. Oke, ini sedikit lama ya karena emang jaringnya agak ngelag gitu. Nah kan, kayak kita udah memasuki dari halaman super adminnya ya teman-teman ya. Nah di sini ada command center yang dimana itu sebagai overview seluruh sistem padiamnya gitu. Jadi tugasnya dari super admin itu dia tuh bisa mengelola dari segi bagaimana website itu berjalan teman-teman. Di sini ada command center yang di sini ada daftar gudang yang terdaftar dari seluruh tani dari Indramayu ya karena ini kan lingkup dari Indramayu terlebih dahulu. Di sini ada Brand Sandi Jaya, Mitra Tani Sejarah, apa Mitra Tani Sejahtera gitu. Terus ada admin, ada ratingnya, ada transaksi, ada statusnya juga itu teman-teman. Lalu di sini di bagian bawah di sini juga ada transaksi barunya juga itu teman. Jadi uh, dari setiap gudang tuh bakal ada transaksi
itu bakal muncul di sini teman-teman ya. Jadi setiap gudang atau setiap user di misalkan gini, jadi dari user mereka bakal memilih gudang dari Sanijaya dan mereka bertransaksi ya. Jadi mereka bakal muncul di halaman super admin gitu teman. Jadi super admin itu bisa memantau dari kedua kedua eh, user tersebut gitu teman. Tapi dari sisi transaksinya saja seperti itu. Terus ini ada manajemen tenannya. Di sini tuh kita tuh bisa menambahkan tenannya juga. Di sini ada tema tenan. Lalu di sini juga ada nama gudang yang udah terdaftarnya gitu. Ada alamatnya, ada admin gudangnya. Terus dia ada saya dan belum ada tuh di sini belum ada adminnya gitu, teman. Baru terdaftar aja gitu. Harganya segini, slotnya segini, lalu transaksinya ada segini, statusnya ada aktif, aktif, inaktif, dan non aktif gitu. Jadi kita tuh bisa mantau bahwasanya dari gudang itu mereka masih menggunakan manajemen dari para benih atau enggak gitu teman. Seperti itu. Di sini ada verifikasi kayaknya cek. Di sini tuh kita bisa menyetujui dari pihak user ya bagaimana mereka mengajukan mengajukan apa namanya tuh kartu identitas mereka gitu teman dari setiap dari aplikasinya gitu loh. Di sini ada harga acuannya. Nah, di sini kita bisa mengelola harga acuan dari gabah kering atau gabah basahnya teman-teman. Terus juga kita juga bisa ngatur dari variasi dari setiap padinya ya teman-teman. Mungkin kedepannya dari harga acuan tuh kita bakal disinkronisasi dari pihak sumber-sumbernya kita mau. Jadi kita nggak perlu nge-default eh, harga dari setiap jenis padi atau jenis basah atau keringnya dari kita langsung, tapi dari sistemnya langsung teman-teman. Mungkin seperti itu kedepannya nanti. Di sini juga ada daftar harga acuan, daftar hasil jenis, dan harga, kadar air, kadar putra maksimal, update. Terus di sini juga ada riwayat perubahan harganya. Kayak mungkin lanjut ke ada bagian analitik. Di sini ada total transaksi, total tonase, total petani, gudang aktif, total pendapatan juga teman-teman. Di sini ada transaksi 6 bulannya, top gudang yang emang di rating tinggi transaksinya gitu. Dalam artian kayak gudang yang bertransaksi tinggi gitu teman-teman. Lalu di sini ada edukasi, kita bisa menambahkan edukasi di aplikasi yang ada gitu teman-teman. Nanti di Padebin itu bukan sekedar dari super admin atau admin doang ya. Nanti kan saya udah menjelaskan bahwasanya dari kursi ini itu kita punya 3 role, super admin, admin, dan usernya. Jadi ini tuh kita apa yang mengelola manajemen mengenai edukasinya ke aplikasi tersebut teman-teman seperti itu. Terus ini ada monitoring, kita bisa monitoring dari sisi apa namanya tuh back end dari aplikasi tersebut teman-teman website tersebut ya kan seperti itu sih mungkin kurang lebih dari super admin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke dalam sisi super admin kita login dulu teman-teman. Oke. Kita bakal masuk ke sisi admin gudangnya. Nah di sini ada gudang Sanijaya teman-teman ya. Di sini ada preview kayak tadi booking yang masuk ada menu konfigurasi di jadwal berapa selesai hari berapa gitu. Jadi di sini udah terbagi menjadi beberapa account gitu teman-teman dengan konteksnya masing-masing. Dengan Bung Edi, petani yang membooking, variasi yang dipilih, jenis yang dipilih, estimasi dari harga yang dipilih, statusnya apa gitu. Lalu di sini juga kita bisa melakukan aksinya teman-teman ya. Nah, misalkan ini contoh catatan yang sudah disetujui teman-teman ya. Kita bisa melakukan, nah di sini kita bisa melakukan studi booking, bisa melakukan dan menolak booking tersebut. Alasannya apa? Kita biar bisa, dari user bisa tahu, alasannya ternyata gini-gini teman, seperti itu. Lalu di sini ada koordinasi armada ya. Kita juga bisa mengkoordinasi armada yang kita punya. Kalau misalnya kita mempunyai tambah kendaraan, kita bisa menambah kendaraannya. Terus ada platnya juga, ada tapping juga, ada barangnya juga, ada makulnya juga, ada statusnya juga, ada aksinya juga. Kita bisa nonaktif dan menonaktifkan teman-temannya. Kita bisa menambahkan drivernya juga.
Kita juga bisa menambahkan fotonya juga gitu teman-teman dengan statusnya masing-masing kan. Seperti itu. Lalu di sini ada timbang digital. Kita juga bisa menambahkan timbang digitalnya di sini teman-teman ya. Nah nantinya kedepannya sistem ini bakal kita integrasi dengan IoT ya. Jadi ketika nanti dari pihak lapangan menimbang, hasilnya bakal muncul di sini teman-teman. Seperti itu. Ini dari revenue stroke. Jadi inovator itu apa ya sebagai ransel dari gudang tersebut teman-teman. Ya, stoknya ada segini, stok kembangnya ada segini, biasanya segini, total stoknya ada segini, total stoknya ada segini, total lotnya ada segini, nilai segini gitu teman-teman ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada stok per variasi ada berapa dari per jenisnya ada berapa, cirang ada berapa, input ada berapa, memang ada berapa, yang ada berapa. Lalu di sini juga dari web mutasi terbarunya, kita juga mempunyai web mutasi terbaru ya. Ada yang masuknya seperti itu teman-teman. Di sini ada laporannya juga. Jadi kita juga bisa uh, apa ya mendapatkan laporan dari hasil transaksi teman-teman ya, penerimaan, pengiriman, penerimaan, penyusutan, teman-teman. Ada variasi berat inflasi dan petugasnya. Dengan siapa jadi kita tuh bisa tahu lah siapa yang bertugas di lapangan tersebut teman-teman. Seperti itu. Lalu sih dari support petaninya ya. Kita juga bisa support utama admin. Kita juga bisa apa ya berkomunikasi dengan adminnya. Misalnya ada mengalami kendala gitu teman-teman. Seperti itu. Contohnya dari Budi Petani admin saya mau tanya cara Budi Petani pertama kali apa sih bagaimana kita juga bisa bisa membalas dari pesan WhatsApp-nya itu juga mana dibaca gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita langsung ke sisi aplikasinya aja teman-teman ya. Nah, di sini ada dari aplikasinya teman-teman ya. Kita mulai. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam aplikasinya. Login dulu, kita masukkan passwordnya. Login berhasil teman-teman ya. Nah, di sini ada halaman home-nya yang dimana ada melihatkan ada harga gabah dari per kilonya berapa gitu. Lalu juga ada nama dari petani siapa. Lalu di sini juga ada bahwasannya KTP udah terverifikasi semuanya. Karena tadi saya sudah mencobanya. Di sini ada total gabah yang terjual, total pendapatan yang yang dipunyai itu 10 nanti yang mereka jual. Di sini juga ada edukasinya teman-teman. Kita bisa melihat edukasi yang ada gitu. Ya. Tuh, di sini contohnya ada cara aku menghasilkan weweran di musim hujan. Kita juga selain menjual padi, kita juga bisa membaca beberapa wawasan yang ada. Gitu. Jadi kita selain mendapatkan untung, kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga teman-teman. Seperti itu. Sini dari segi perawatan apa gimana, perawatan ada sedia waktu agar tumbuh optimal gimana. Lalu kita juga bisa menyimpannya, pengungsiannya itu teman-teman ya. Ada contohnya ada hama, ada pupuk gitu, ada panennya, ada masa panen gimana. Kita bisa melihat edukasi tentang bagaimana cara bertani itu. Seperti itu. Tadi ada sedikit kenal ada orang tua yang memanggil teman-teman ya. Maaf. Oke, mungkin tadi dari segi sisi edukasi kita udah jelaskan bagaimana caranya. Mungkin kita di sini memasuki mungkin di kalender ya kalender tanam kita juga bisa memasuki apa kalender tanam ya. Kita juga bisa memasukkan bagaimana kita contoh kita memiliki variasi cerang Irna apa atau Mekong atau gitu. Apa yang kita punya lah nama petaknya apa? Contohnya nama petaknya Bismillah. Jangan jangan. Oke, tuh apa mininya berlipat. Lalu kita bisa nyoba simpan. Nah, di sini eh, apa yang kita pilih juga bakal ada di kalendernya. Nanti
ketika kita mengecek kalender apa yang udah ditetapkan, kita juga bakal ingat di sini teman-teman. Jadi selain apa ya, selain menjual, selain menjual padi, selain kita belajar edukasi, kita juga bisa membuat apa ya, warning perihal ya pokoknya kalender gimana gitu. Kalau misalnya kita lupa kan kita bisa lihat dari kalender ini gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Lalu sini ada bantuan WA ya, kita juga bisa ngubungin bantuan dari adminnya bagaimana, kita menanyakan ini bagi sistemnya bagaimana, cara kerjanya gimana, mulai bagaimana, kita bisa tanyakan di adminnya teman-teman di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di sini kita bisa di kita jual gak ya. Nah, sini kita bisa pilih variasi buat menjualnya apa, lalu kita bisa jenisnya apa, estimasi beratnya berapa, sampai kita ada 20 ton. Misalkan ya, kita bisa makan di sini. Kualitasnya bagaimana? Kita baik, cukup baik kah, bagus kah? Masukkan saja nggak apa-apa. Dari sini kita foto gambarnya, contoh aja ini dulu ya. Udah bentar ya. Contoh aja, kita tambahan. Lalu kita juga bisa memilih gudang yang kita mau pilih teman-teman ya. Sini kita bisa mengaktifkan lokasi kalau misalnya kita membutuhkan tempat gudang yang terdekat dari kita teman. Kita izinkan lokasi dulu. Oke, kita izinkan. Oke. Nah, di sini ada pilih beberapa gudangnya gitu. Ada gudang padi utama. Nah, di sini eh, kita udah memperbolehkan akses kita dari lokasi ya teman-teman. Di sini dari aplikasi juga kita ada sistem rekomendasi dari harga terbaik dan eh, jarak yang paling terdekatnya dari kita teman-teman ya. Kita pilih ini dari gudang padi Nusantara teman-teman ya. Nah, dengan harga daftar harganya dengan gabah keringgitnya berapa, gabah berapa, catatan bahasa berapa, fasilitasnya gimana, ulasannya seperti apa, kita juga bisa melihat detailnya dari sini teman-teman ya. Seperti itu. Kita langsung ke jual aja ke gudang ini, kita bisa jual aja. Lalu kita di sini ada, aduh bentar loh, nih, kita kembali ke halaman jual gabah, lalu kita hitung harga estimasinya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa menjual, ada di sini estimasinya, tanggalnya berapa gitu. Pilih untuk lanjutnya kapan, mau pagi kah, mau siang kah, boleh silakan. Contoh, pagar warna hijau ada intinya, contoh aja teman-teman ya. Pagar biru, gitu. Ini penjembatan. Nah, mungkin telah berhasil nanti dari sisi admin bakalan apa namanya tuh mengecek bahwasanya booking itu udah ada apa belum. Seperti itu dari sistem penjual gabahnya teman-teman ya. Paling beranda. Oke. Lalu di sini juga dari penjualan kita, bagaimana kita apa ya. Nah, tadi ada 20 ton ya, kita udah masuk di sini, lalu kira-kira penjualan sekitar 138 juta dengan harus mepongnya itu menunggu gimana berapa, kita bersetujui karena admin juga bisa banget sibuk teman-teman. Seperti itu sebenarnya lebihnya. Itu halaman profil, sudah ada halaman profil dengan berapa tema, ada tema gelap, seperti bagaimana. Ya, mungkin seperti itu aja sih dari aplikasi saya gitu. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada kebingungan boleh tanyakan saja. Ya, aplikasi saya juga masih masih banyak kurangnya itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.